Baik, selamat datang di pembelajaran Omah Codinger pada kelas Java Pemula. Bersama saya Anom Sujogati, mentor sekaligus founder dari Omah Codinger ini. Oke, pada video tutorial saya kali ini kita akan mempelajari modul ketiga, yaitu tentang operator. Sebelumnya pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang dasar-dasar pemrograman, terutama dasar pemrograman Java. Maka materi kali ini kita akan membahas tentang operator. Baik, kita langsung ke slide selanjutnya tentang operator sendiri. Operator memiliki pengertian yaitu bentuk perintah dasar pada bahasa pemrograman untuk menjalankan statement tertentu. Jadi operator itu merupakan perintah-perintah dasar yang ada pada bahasa pemrograman. Ya, kalau minggu kemarin kita mempelajari dasar-dasar pemrograman. Nah, pada pertemuan kali ini kita mempelajari bentuk perintah dasar yang ada pada sebuah bahasa pemrograman. Oke, selanjutnya jenis operator yang ada pada bahasa pemrograman. Yang pertama, arithmetic operator. Ini biasanya akan kita pakai untuk operasi aritmatika, perhitungan aritmatika. Yang kedua, increment decrement operator. Ini berkaitan dengan kalau increment itu bahwa ada kenaikan satu angka, dan decrement berarti penurunan satu angka pada sebuah variabel numerik, lebih tepatnya integer. Itu operator increment decrement. Kemudian ada logical operator, tentang operator logika. Kemudian boolean operator boolean berarti berkaitan dengan true atau false. Yang kelima, bitwise operator. Ini berkaitan dengan operator bit. Kemudian 6, shift operator. Di sini operator geser maksudnya penggeseran nilai bit pada sebuah variabel. Yang ketujuh, ada combination operator atau operator kombinasi. Yang kedelapan, ada conditional operator. Nah, di jenis operator ini beberapa ada yang saya kasih tanda bold atau saya cetak tebal. Di sini saya maksudkan bahwa untuk aritmatik, increment decrement, logical, boolean, conditional itu operator-operator yang lebih sering dipakai dalam pembuatan sebuah project. Ya, dalam kaitannya project sistem informasi. Nah, itu lebih sering menggunakan 5 operator tersebut. Walaupun pertambahan combination operator itu untuk meringkas penulisan dari sintaks operator sendiri. Dan biasanya untuk saya sendiri dalam kaitannya pembuatan sebuah project sistem informasi lebih sering menggunakan 5 operator yang saya cetak tebal ini. Ya, tapi kalau kalian ingin mengambil sertifikasi bahasa pemrograman, otomatis 8 operator ini memang harus kalian pahami dan kuasai konsepnya. Tapi di kelas ini yang penting kalian memahami 5 operator ini. Oke. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan bahas satu persatu tentang jenis operator. Yang pertama adalah arithmetic operator. Operator ini berfungsi untuk operasi aritmatika, perhitungan matematika dengan simbol aritmatiknya, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi modulus. Nah, bisa dilihat simbolnya untuk penambahan, pengurangan, perkalian menggunakan tanda bintang, pembagian, dan modulus itu menggunakan tanda persen.
Ini jenis operator aritmatik. Nah, kemudian ini contoh dari program aritmatik. Bisa dilihat ya, cara penggunaan operator aritmatika. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang kedua, operator increment dan decrement. Nah, untuk increment itu berguna untuk menaikkan satu nilai, dan untuk decrement itu untuk menurunkan satu nilai dari sebuah variabel. Nah, kemudian berdasarkan urutan eksekusi, penaikan dan penurunan nilainya, increment decrement operator dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pre-increment atau pre-decrement dan post-increment atau post-decrement. Nah, contoh programnya bisa dilihat. Sebelumnya ini simbol increment dan decrement. Kemudian ini contoh program. Bisa dilihat perbedaan penggunaan post-increment dan pre-decrement antara post dan pre. Untuk post ya, bisa dilihat pada baris 6, penggunaan simbol increment itu setelah variabel ya, dan ketika X increment Y increment itu dieksekusi pada baris 7 dan 8, X akan bernilai 3 dan Y akan bernilai 8. Diketahui X nilai awalnya adalah 2 dan Y nilai awalnya adalah 7. Karena di increment, masing-masing di increment, maka X menjadi 3, Y menjadi 8. Nah, kemudian pre-decrement. Bisa dilihat nilai A awal 2, nilai B awal 7. Kemudian ketika dilakukan pre-decrement, simbol decrementnya sebelum variabel, bisa dilihat, maka ketika variabel A itu dicetak akan menghasilkan nilai 1 atau outputnya adalah 1. Kemudian ketika B dicetak, karena mengalami penurunan pre-decrement, maka outputnya adalah 6. Bisa dipahami ya, antara post dan pre. Oke, selanjutnya yaitu logical operator. Nah, baik, untuk operator selanjutnya, yang ketiga adalah logical operator. Nah, logical operator ini yaitu operator yang sering dipakai untuk operasi perbandingan dan selalu menghasilkan suatu nilai bertipe boolean, yaitu true atau false. Ini simbol dari logical operator ya, karena perbandingan, maka perbandingan itu simbolnya sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, kurang dari atau lebih kecil sama dengan. Ini logical operator ya. Kemudian ini contoh program sederhananya. Diketahui variabel dengan diperintah integer, variabel I nilainya 37, J 42, K 42. Kemudian baris 6. Di sini ada logical operator I lebih besar dari J. I 37 dan J 42. Nah, karena pernyataan ini salah, 37 lebih dari 42 itu salah, maka nanti outputnya adalah false. Baris ke-7, contoh baris ke-7, K lebih besar sama dengan J. K 42 dan J 42. Karena pernyataan ini adalah benar, K lebih besar sama dengan J ya, karena ada sama dengan jadinya benar, maka output dari baris 7 ini adalah true. Nah, untuk bawahnya itu sama. Jadi intinya untuk logical operator ini operator yang bentuknya perbandingan.
ya, dengan outputnya yaitu true atau false. Nah, operator selanjutnya yaitu boolean operator. Adalah operator yang mengharuskan operannya bertipe boolean yaitu true atau false. Jadi sebenarnya operator boolean ini yaitu operator yang statementnya membandingkan antara logika operator dengan logika operator yang lain, ya. Karena operannya harus bertipe boolean. Nah, sebenarnya ini boolean operator seperti itu. Nah, simbol dari boolean operator hampir mirip dengan bitwise operator, hanya saja operator yang dilibatkan di sini harus bertipe boolean atau diambil mirip dengan logical operator yang hanya mempunyai nilai true atau false. Jadi membandingkan antara pernyataan-pernyataan true atau false, itu boolean operator. Nah, ini bentuk dari boolean operator sebelumnya: operasi negasi atau not, operasi AND, operasi OR, operasi XOR, operasi AND short circuit, dan operasi OR short circuit. Nah, ini contoh program sederhana dari boolean operator. Nah, di sini dideklarasikan sebuah variabel A dan B dengan tipe datanya integer, dengan variabel A nilai awal 5 dan variabel B nilai awalnya adalah 7. Kemudian pada baris 6 di sini ada boolean operator, ya, bisa dilihat. Nah, di sini tadi pengertian dari boolean operator yaitu bahwa operannya harus bertipe boolean, true atau false, ya. Jadi bisa mengambil dari logical operator. A kurang dari 2 ini merupakan logical operator dan B increment kurang dari 10 ini merupakan logical operator. Jadi boolean operator itu membandingkan antar logical operator, ya, seperti itu. Dengan simbol boolean itu adalah AND, OR, XOR, dan sebagainya, ya, seperti tadi. Nah, untuk baris 6, A kurang dari 2, 5 kurang dari 2 salah, dan B increment kurang dari 10, 7 kurang dari 10 itu salah, ya. Jadi pada baris 7 sistem output AND test 1 outputnya adalah false. Nah, kemudian baris 8 sistem output AND B itu outputnya adalah 8, ya. Nah, kemudian baris 10 A kurang dari 5, 5 kurang dari 5 salah. Nah, bedanya di sini AND non short circuit dengan AND short circuit, AND single dengan AND double, ya, single AND dengan double AND. Kalau single AND pada baris 6, ketika pernyataan pertama itu sudah salah, maka kalau single AND pernyataan selanjutnya masih tetap dieksekusi, ya. Jadi B increment itu tetap dieksekusi pada baris 6 karena menggunakan single AND. Berbeda dengan baris 10, ya. Karena menggunakan double AND, maka B increment ini pernyataan selanjutnya tidak dieksekusi, jadi B increment tidak dieksekusi. Jadi ketika A kurang dari 5 itu sudah salah, maka sudah berhenti di situ pernyataannya, ya. Jadi itu perbedaan antara single AND dan double AND. Maka baris 11 sistem output AND test 2 itu false. Kemudian yang 12, baris 12, ya, sistem output AND B itu tetap 8, tidak 9, ya. Karena pada baris 10, ya, operator booleannya menggunakan double AND. Jadi B incrementnya tidak dieksekusi, berbeda dengan single AND. Nah, itu saja, ya, untuk boolean operator. Nah, keterangan selanjutnya, operator boolean AND akan bernilai true jika semua pernyataan bernilai true, ya. Jadi dari satu baris beberapa pernyataan logika itu, boolean AND, operator boolean AND akan bernilai true jika semua pernyataannya bernilai true. Nah, akan bernilai false jika salah satu pernyataan, ya, pada boolean AND itu ada yang bernilai salah, ada pernyataannya yang salah, logikanya salah, logical operatornya salah, ya. Kemudian
sebaliknya operator boolean OR akan bernilai true jika salah satu pernyataan bernilai true, ya. Jadi selama itu masih ada pernyataan yang bernilai benar, ya, untuk boolean OR, maka operator boolean OR itu akan outputnya adalah true, ya. Nah, jadi ketika boolean OR, ketika pernyataan pertama itu salah, maka akan mengeksekusi pernyataan selanjutnya, mengecek pernyataan selanjutnya. Jika pernyataan kedua juga salah, dilihat lagi apakah ada boolean OR-nya lagi, apakah ada operator OR-nya lagi. Kalau ada operator OR-nya lagi, akan mengecek pernyataan selanjutnya lagi. Itu terus. Kalau AND, ya, operator AND, ketika itu satu pernyataan awal itu sudah salah, maka pernyataan selanjutnya itu dieksekusi, ya, itu AND. Tidak dicek, dalam artian tidak dicek. Nah, cuma tadi ada perbandingan sedikit antara single AND dengan double AND, ya, contohnya seperti tadi. Nah, itu keterangan dari operator boolean, ya, boolean operator. Kita lanjut ke operator selanjutnya, yaitu byte based operator, ya. Nah, yaitu operator yang dipakai untuk operasi byte pada nilai operan, ya. Nah, ini simbol dari bitwise operator, operasi komplement, operasi AND, operasi OR, operasi XOR. Jadi hampir mirip dengan tadi, ya, boolean operator, cuma penggunaannya saja yang berbeda. Nah, ini contoh program dari bitwise operator, ya, bitwise operator. Untuk penjelasannya, karena di sini kita tidak difokuskan pada bitwise dan shift, ya, kalian bisa cek mungkin di internet, ya, tentang penjelasan detailnya. Kita lanjut ke operator selanjutnya, shift operator, yaitu operator yang berfungsi untuk menggeser susunan bit pada suatu nilai, ya. Ini shift dengan simbol shift operator, right shift, unsigned right shift, dan left shift. Nah, ini contoh penggunaan dari shift operator. Jadi di sini, di modul sini, untuk bitwise dan shift operator, kalian cukup tahu simbol dari operatornya aja, ya, simbol operatornya dan cara penggunaannya. Nah, untuk penjelasan lebih detail, ya, keterangan lebih detail, mungkin kalian bisa cek di internet. Karena memang saya fokuskan untuk fundamental di sini, kita lebih mengambil untuk materi-materi yang kaitannya nanti untuk pengembangan sistem informasi, ya. Tapi sekali lagi, kalau kalian ingin mengambil sertifikat untuk Java, maka otomatis semua operator itu kalian harus menguasai konsepnya, memahami konsepnya. Oke, selanjutnya yaitu combination operator. Nah, yaitu operator yang terdiri dari gabungan dua operator. Biasanya combination operator ini dipakai untuk mempersingkat waktu penulisan program. Jadi intinya untuk meringkas penulisan dari sebuah code atau sebuah sintaks. Nah, ini simbol dari combination operator, ya, bisa dilihat. Jadi dari beberapa operator, beberapa jenis operator, dari matematika, dari shift, ya, dari boolean juga ada. Nah, ini contoh dari combination operator. Nah, di sini pada baris 4 dideklarasikan sebuah variabel x dengan tipe data integer dan nilai awalnya 5. Kemudian baris 6 ada combination operator. Ini saya contohkan satu saja. X plus sama dengan 7. Ini dibaca x sama dengan x plus 7, ya. Jadi sama, kalau x kurang dari sama dengan 7 maka dibaca x sama dengan x kurang dari 7, ya. Sama. Jadi baris 8 sistem on print ln, maka outputnya adalah 12,
ya. Ini fungsi dari combination operator, jadi untuk meringkas dari penulisan sintaks. Kemudian yang terakhir yaitu conditional operator, yaitu operator yang dipakai untuk operasi kondisi atau persyaratan, sama sebagaimana if dan else, dan hanya berlaku untuk pernyataan tunggal. Operator ini mengembalikan suatu nilai yang benar sesuai dengan kondisi yang diberikan. Conditional operator hanya ada satu macam, yaitu tanda tanya disertai dengan tanda 2 titik atau titik 2. Jadi untuk conditional operator ini pernyataan dalam satu statement, ya, dengan simbolnya bisa dilihat yaitu tanda tanya dan titik 2, itu berarti conditional operator. Nah, ini contoh programnya. Di sini baris 3 string status kosong, ya, integrate sama dengan 80. Kemudian ada pernyataan dengan conditional operator, ya. Grade lebih besar sama dengan 60, ya, pernyataan ini benar. Kemudian menggunakan simbol conditional operator tanda tanya. Di sini ada output pass atau fail, ya. Ingat, untuk dari conditional operator, ya, jika pernyataan sebelum dari tanda tanya itu bernilai true atau benar, maka output yang diambil adalah sebelah kiri dari titik 2. Nah, kalau pernyataan sebelum tanda tanya itu bernilai salah, maka output yang diambil adalah sebelah kanan titik 2. Nah, jadi sistem output ln status ini outputnya adalah pas. Nah, ini keterangannya. Jika kondisi persyaratan yang terletak di sebelah kiri tanda tanya bernilai benar, maka pernyataan yang berada di sebelah kiri tanda titik 2 yang akan diambil. Demikian juga sebaliknya, jika kondisi persyaratan bernilai salah, ya, sebelah kiri tanda tanya bernilai salah, maka pernyataan yang berada di sebelah kanan tanda titik 2 yang akan diambil. Itu keterangan dari conditional operator. Bisa dipahami, ya. Oke, kita lanjut. Nah, bentuk dari operator. Jadi operator dapat diklasifikasikan menjadi 2 bentuk, yaitu unary operator dan binary operator. Nah, yang pertama, unary operator adalah operator yang hanya melibatkan satu operan. Binary operator adalah operator yang melibatkan 2 operan. Jadi hanya bentuk pemakaian operatornya aja, ya. Jadi ada satu operan atau 2 operan. Itu tergantung dari case-nya juga. Nah, ini tentang operator. Kemudian sedikit saya sisipkan pengetahuan tentang kelas math, ya. Kelas math sendiri sebuah kelas yang disediakan oleh Java berisi metode-metode untuk menyelesaikan perhitungan yang berhubungan dengan matematika. Ya, sebenarnya tidak hanya pada bahasa pemrograman Java, ya. Rata-rata semua bahasa pemrograman itu punya metode-metode untuk perhitungan matematika, ya. Biasanya memang menggunakan dengan istilah math, ya, kelas math itu. Nah, ini metode-metode yang ada pada kelas math, ya. Di sini yang saya tampilkan hanya beberapa metode. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat di handbook yang sudah saya berikan, ya. Di sini ada metode absolute, metode CL, exponent, floor, max, min, power, random, round, and sqrt. Ini sebenarnya menurut saya metode-metode yang lebih sering dipakai, ya, daripada metode-metode yang lain. Nah, sedikit keterangan, ya, untuk absolute, CL, floor, max, min, power, random, round, sqrt. Absolute untuk menampilkan nilai absolut, CL untuk menampilkan nilai desimal yang berada di atasnya. Jadi semisal X itu diketahui 2,4, maka outputnya adalah 3, ya, karena untuk menampilkan nilai desimal yang ada di atasnya. Eksponan untuk return value eksponan, ya. Floor untuk menampilkan nilai desimal yang berada di bawahnya. Jadi semisal X itu diketahui 2,7, maka outputnya adalah 2.
Nah, max min untuk mencari nilai tertinggi dan terendah. O itu untuk pangkat, ya sorry, O itu untuk pangkat. Random untuk menampilkan angka acak dari 0 sampai 1. Ya, jadi outputnya adalah bisa 0,1, bisa 0,2, bisa 0,3 sampai 0,9. Itu random. Kalau round ini untuk menampilkan nilai desimal terdekat. Ya, kalau round itu untuk menampilkan nilai desimal terdekat. Jadi semisal X diketahui 4,34, maka outputnya adalah 4, karena 4,34 itu lebih dekat dengan nilai desimal 4 daripada 5. Ya, itu round. Kemudian SQRT itu untuk nilai akar, ya, square root. Nah, itu saja sedikit penjelasan dari metode pada kelas math. Nah, ini contoh programnya, bisa kalian lihat. Nah, pada baris 4 ada variabel A, B, dan C dengan data integer. Masing-masing nilainya adalah 1, 2, 3. Kemudian baris 5, deklarasi variabel X, Y, Z tipe data double dengan X 2,24, Y 7,49, Z 7,50. Ya. Dan untuk asal kalian tahu, ya, untuk penggunaan koma pada bahasa pemrograman rata-rata menggunakan titik. Ya. Untuk tanda koma numerik pada bahasa pemrograman itu menggunakan titik. Nah, kemudian baris 6, max integer. Ya, ini contoh penggunaan dari metode pada kelas math. Jadi sintaknya pertama kalian menuliskan math terlebih dahulu, MATH, titik metode yang ada pada kelas math. Nah, karena ini contoh untuk mencari nilai tertinggi, maka ketikkan sintak max, ya, metode max. Nah, sini membandingkan antara A dan B, ya, otomatis nanti outputnya adalah 2. Kemudian baris 7, otomatis outputnya adalah 7,49. Baris 8 itu outputnya adalah 3 karena nilai desimal di atasnya. Floor itu outputnya adalah 2 karena nilai desimal di bawahnya. Kemudian round itu outputnya adalah 2 juga karena nilai desimal terdekat. Kemudian random itu outputnya bisa 0,1, bisa 0,2, bisa 0,3 dan seterusnya sampai 0,9. Kemudian baris 12 itu outputnya adalah 8 karena pangkat, ya. Nah, kenapa sedikit saya berikan materi tentang kelas math? Ini kaitannya ketika kalian membuat sebuah software atau aplikasi sistem informasi yang di dalamnya berkaitan ada banyak penggunaan rumus matematika, ya, perhitungan matematika. Nah, biasanya metode-metode yang pada kelas math ini digunakan ketika kalian membuat sebuah proyek sistem informasi yang sudah kaitannya dengan SPK atau sistem pendukung keputusan atau data mining atau BI, ya. Ini ketika kalian membuat sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan, BI, data mining kaitannya dengan hal tersebut, ya, itu pasti menggunakan metode-metode yang ada pada kelas math, ya, seperti itu. Nah, itu saja video tutorial materi yang bisa saya sampaikan, ya. Jangan lupa menu belajar sekolah Codemer, modul video question of the day dan temu online. Nah, demikian video dari saya, materi dari saya, semoga bermanfaat.